Iqbal Rizky, mahasiswa Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam semester 2. Adapun saya di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana memahami ontologi, epistemologi, aksiologi pengetahuan mistik itu dalam rangka untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Wina, Dr. Wina Asri, SPDI MPD, yang mengampu mata kuliah filsafat ilmu. Langsung saja, pengetahuan mistik merupakan bentuk pengetahuan yang bersumber dari pengalaman spiritual dan batiniah manusia, serta memainkan peran penting dalam membentuk nilai moral dan kesadaran transendental di berbagai peradaban. Meskipun sering dianggap subjektif dan tidak ilmiah dalam rangka filsafat ilmu modern yang berorientasi pada rasionalisme dan empirisme, pengetahuan mistik tetap relevan untuk dipahami secara filosofis melalui 3 dimensi utama. Yang pertamanya itu ontologinya, mengarah pada realitas metafisik seperti Tuhan dan alam gaib. Yang kedua, epistemologinya itu berpijak pada pengalaman langsung, zauq, penyingkapan batin, kasyaf, dan ilham yang meskipun individual diakui oleh komunitas spiritual karena membawa transformasi moral. Dan yang ketiga itu secara aksiologis. Pengetahuan mistik tidak bertujuan menguasai alam, melainkan menumbuhkan nilai-nilai luhur seperti cinta, ketulisan, serta membangun spiritual mendalam menjadi alternatif penting di tengah krisis etika dunia modern saat ini. Adapun poin-poin yang penting saya ambil untuk dijabarkan atau dijelaskan pada video ini, yaitu pengertian, sumber ajaran, dan struktur dari pengetahuan mistik, serta apa sih objek yang menjadi kajiannya. Pengetahuan mistik adalah pengetahuan transenden yang diperoleh melalui pengalaman batin dan kedekatan spiritual dengan Tuhan, bukan lewat rasio atau indera. Dalam Islam disebut ma'rifah yang bersumber dari wahyu, ajaran sufi, ilham, dan kasyaf. Pengetahuannya bertingkat ilmu al-yakin, ain al-yakin, hingga haq al-yakin. Objeknya itu mencakup hal gaib seperti Tuhan, ruh, malaikat, dan takdir. Tujuannya adalah transformasi batin dan kedekatan dengan Tuhan. Poin yang kedua, cara memperoleh pengetahuan mistik itu bagaimana, serta mengidentifikasinya. Ukuran kebenarannya itu ialah pengetahuan mistik diperoleh melalui observasi atau logika rasional seperti dalam sains, melainkan melalui pengalaman batin yang mendalam dan laku spiritual yang sungguh-sungguh. Proses ini meliputi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, riyadhah, latihan rohani, mujahadah, kesungguhan spiritual, serta pengalaman zauq dan kasaf sebagai bentuk penyingkapan batin. Caranya itu apa? Penyucian jiwa tadi, latihan rohani, mujahadah, zauq, kasyaf, dan ilham. Ukuran kebenarannya itu sama yang kayak tadi, sesuai wahyu, konsistensi pengalaman, transformasi moral, dan ketentraman hati. Tujuannya itu tidak lain mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyempurnakan akhlak kita. Apa sih manfaat? Poin yang ketiga itu, apa sih manfaat pengetahuan mistik dalam kehidupan? Dan bagaimana cara pengetahuan mistik digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan? Pengetahuan mistik memberikan kontribusi besar dalam membentuk kepribadian spiritual dan etis dengan menumbuhkan nilai-nilai seperti keikhlasan, rendah hati, dan rasa syukur. Menyelesaikan krisis eksistensial itu kegelisahan, kehilangan makna, tekanan hidup. Sarana batinnya itu kayak mana?
zikir, tafakur, meditasi, kontemplasi. Dampak sosialnya itu empati, cinta damai, kesederhanaan, toleransi. Tujuannya kedamaian batin dan kontribusi etis bagi kehidupan manusia. Jadi kesimpulannya, pengetahuan mistik adalah bentuk pengetahuan intuitif dan transenden yang diperoleh melalui spiritual langsung dan kedekatan batin dengan realitas ilahi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.